Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja, silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, kita mulai dari ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita lanjut ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, semua orang di dunia ini menginginkan yang namanya kesuksesan, menginginkan yang namanya kemenangan, keberhasilan. Tetapi sayangnya di dalam proses pengejaran itu kita pasti mengalami yang namanya up and down. Orang yang begitu mengejar kesehatan, rajin sekali berolahraga menjaga tubuhnya, sewaktu-waktu dia pun juga bisa jatuh sakit. Orang yang berusaha memajukan usaha atau jabatannya, tetapi ada masanya pun dia akan mengalami yang namanya kegagalan. Orang yang berusaha untuk menjadi orang tua teladan bagi anak-anaknya, tetapi tanpa disadari pun dia bisa saja melakukan sesuatu hal yang tidak baik terhadap anak-anaknya. Jadi berhasil sekali belum tentu selanjutnya akan terus berhasil. Dan sukses berkali-kali pun belum tentu akan selalu dan selamanya sukses, selamanya menang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, demikianlah kehidupan di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa benar-benar memastikan kepastian sempurna akan semua hal yang kita kerjakan. Tidak selamanya kita akan terus-menerus berada di posisi up. Karena sewaktu-waktu bisa saja kita turun ke posisi di bawah. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau dunia dikatakan tadi tidak bisa memberikan kepastian kemenangan, kepastian keberhasilan, berbeda halnya di dalam kita mengikut Tuhan. Karena ketika kita berjuang bersama dengan Tuhan, dikatakan kita pasti akan menang, karena Tuhan pun tidak menginginkan kita anak-anaknya untuk kalah. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang kita baca tadi dengan jelas mengatakan, jika Allah di pihak kita, maka siapakah yang akan melawan kita? Nah, apa yang kita tangkap dari ayat ini? Di dalam bahasa aslinya dikatakan, jika Allah adalah untuk kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ini menyatakan sebuah keyakinan, sebuah jaminan, bahwa ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan, maka kita pasti akan menang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jaminan kemenangan yang Tuhan berikan, itu bukan berarti hidup kita akan menjadi aman, nyaman, tentram di dalam segala aspek. Hidup tanpa hambatan, tanpa perlawanan, bukan demikian. Malah justru seorang pemenang itu akan terus diperhadapkan pada tantangan dan perlawanan, bahkan mungkin makin banyak rival dan semangat para lawan untuk mengalahkan dan menjatuhkan kita. Dan demikian juga dengan iblis. Gak bisa iblis akan hanya dengan berdiam diri membiarkan kita menang. Pasti iblis akan memberikan banyak hal untuk kita hadapi dengan berbagai caranya tanpa henti menyerang kita habis-habisan. Dan inilah resiko seorang pemenang. Ketika seseorang memenangkan pertandingan, maka apakah perjalanannya berhenti sampai di kemenangan itu saja? Tentu tidak. Ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ada pertandingan-pertandingan yang lainnya, di mana dia harus berlatih dengan sungguh-sungguh, dia harus berjuang untuk mempertahankan kemenangan yang sudah pernah diraihnya. Maka demikianlah juga dengan setiap kita. Tuhan katakan kita adalah pemenang, amin. Bahkan dikatakan kita adalah lebih dari pemenang. Tetapi kemenangan itu harus terus kita pertahankan, dan puji Tuhan yang menjadi pengharapan kita dari firman hari ini, yaitu jika Allah di pihak kita, jika Allah adalah untuk kita, maka siapakah yang akan melawan kita?
Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika iblis terus menuduh kita dengan dosa di masa lalu, itu tidak akan membuat kita jatuh karena kita yakin pengampunan di dalam Tuhan. Ketika iblis mencoba menjatuhkan kita dengan berbagai godaan dosa, Tuhan hadir menguatkan kita karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang tidak terduga, berjuang melawan sakit penyakit, ekonomi yang begitu buruk, rumah tangga yang begitu pelik, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan, maka kita akan tetap merasakan Tuhan hadir memelihara, mendampingi, dan tidak akan pernah meninggalkan kita di waktu-waktu sulit kita. Apapun Bapak Ibu Saudara, apapun perlawanan yang sedang menghadang kita, jika kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan, kita tidak akan kalah. Bahkan kita tidak akan dapat dikalahkan karena Tuhan berdiri di depan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mengingat pesan hari ini, bahwa kesulitan bisa saja hadir setiap hari tanpa kita duga. Tetapi kesulitan itu tidak akan membuat kita menjadi lemah iman. Pergumulan demi pergumulan bisa saja hadir di tiap musim, tetapi itu tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Mengapa? Karena kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita berjuang bersama dengan Tuhan. Setiap kita yang sudah dengan sungguh hidup di hadapan Tuhan, masakah Tuhan membiarkan kita jatuh dalam kekalahan demi kekalahan? Anaknya saja sudah diberikannya, yang paling berharga sudah diserahkan, datang ke dalam dunia bagi keselamatan setiap kita. Maka bagaimanakah hal-hal lain itu bisa Tuhan abaikan di dalam hidup kita? Kita mungkin bukan pemenang dalam standar dunia, ya mungkin. Tetapi semua yang ada di dunia ini adalah sementara. Dan kita adalah pemenang. Bahkan dikatakan lebih dari pemenang karena kita hidup dan berjuang di dalam dan bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat merebut kemenangan yang kita peroleh dari Tuhan. Iblis pun tidak, malaikat pun tidak. Biarlah firman ini menjadi penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang memberikan jaminan kemenangan. Dan biarlah Tuhan, dalam perjuangan hidup di dunia ini, Engkau selalu bisa kami rasakan dalam setiap apapun yang kami alami dan hadapi. Biarlah tangan kasih dan pertolongan-Mu itu senantiasa hadir Tuhan untuk menguatkan dan memampukan kami untuk melewati berbagai kesulitan, berbagai tantangan. Dan biarlah Tuhan, celah yang iblis pakai itu tidak membuat kami menyerah, tetapi justru membuat kami semakin tangguh. Dan sekalipun Tuhan situasi hidup kami tidak berubah, tetapi biarlah Engkau Tuhan boleh menemukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus berjuang dan selalu menggenggam tangan-Mu sampai akhir. Tolonglah kami Tuhan yang lemah dan terbatas ini. Kami tidak mampu jika tanpa-Mu bersama dengan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menolong setiap kita.